Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RSPD Klaten. Berjumpa kembali di program acara Orasi, obrolan serap aspirasi. Pendengar, pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi berdampak pada jutaan pelajar di seluruh dunia ya, dan tidak terkecuali untuk pelajar di Indonesia. Tentunya berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentunya dalam dunia pendidikan yang tentunya juga terdampak secara signifikan, sudah diterapkan proses belajar secara daring atau tidak tatap muka. Tentunya hal itu bisa tercapai dengan adanya sinergitas berbagai pihak. Lalu, apa dampak yang dirasakan bagi pelajar, baik itu dampak negatif maupun positifnya? Tema kita pada kesempatan kali ini adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelajar. Untuk mengulas tema tersebut telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Sinum Restendi, MPDI MSAS. Gimana kabarnya, Pak? Wah, sehat ya. Dari Yogyakarta tadi. Katanya 30 menit sudah sampai sini. Keren ya. Tetap protokol lalu lintas juga. Oke. Beliau merupakan pengamat sosial dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Telah malang melintang di berbagai bidang, salah satunya juga merupakan aktivis ya di berbagai lembaga. Dan tentunya kita ketahui pendengar bahwasanya COVID-19 berasal dari Wuhan, Tiongkok di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 sudah sampai di Indonesia. Dan bagaimana dampak untuk pelajar. Oke. Dan bagi Anda yang mau gabung, kami tunggu di 321070 untuk teleponnya atau di SMS 085 814 Oke, sebagai pengamat sosial Bapak Sinung, bagaimana pendapat Anda tentang tema kita kali ini? Pelajar itu dua sih, Pak. Pelajar itu literate-nya yang harus kita garis bawahi. Oke. Literate itu bagaimana orang memahami dan mampu Iya. melihat dan juga menggunakan teknologi, media, aplikasi dengan baik. Oh iya. Kalau nyuwun sewu, Pak, kalau orang tua didukung dengan fasilitas teknologi, Iya. orang tua didukung dengan fasilitas sarana prasarana di rumah yang mendukung, media yang mendukung, pembelajaran daring itu bukan hal yang sulit, Sebenarnya ya. tidak jadi beban. Tapi masih ada orang tua, Iya. murid yang selain gagap teknologi, gaptek, Mm-mm. ada juga yang kemudian secara ekonomi Iya. atau secara fasilitas itu tidak mendukung, itu ada. Memang tidak mampu ya. Bukan Iya. karena gagap. Iya. Jadi Selain kalau- itu juga yang gagap juga ada. Ada anak yang kemudian bingung dengan penggunaannya gimana. Oke. Sedangkan di rumah tidak ada yang mendampingi. Oke. Oh, ini gimana ya Zoom ini? Nah, oh ini Google Meet gimana ya? Gitu. Jadi sama seperti gawe untuk sarananya tadi, kita juga mungkin edukasi tentang daring tersebut bisa jadi kurang ya, Pak. Iya, kadang ini harus share screen gimana ya, tanya orang tua malah dimarahi, itu Iya, ada. makin pusing nanti orang Lho tua. nduk, awakmu iku Sekolah. wis sekolah kok dadak teko ibuke meneh. Ada, Pak. Fenomena terjadi seperti itu di lapangan ya, Pak ya. Jadi punya PR juga gitu, Bu, iki PR-nya ngerjakan gimana? Betul. Malah dimarahin sama orang tua. Nduk, awakmu iki wis di sekolah nih, aku ngeragati, saya mbayari. Saya ada biaya untuk pendidikan ini, kok malah teko ibu ya dikerjakne dhewe, stres, Pak. Sukses ya. Oke. Itu yang harus kemudian yang hal sederhana tetapi harus diantisipasi oleh masyarakat bahwa wah ini penting ternyata untuk mendampingi pelajar anak kita dalam belajar daring. Oh, siap. Ini nanti Seperti untuk pendampingan kita bahas di segmen 2, Pak. Siap. Kita nanti kelas lagi. Oke. Namun ini kan diberlakukan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, ya Pak dosen ya. Ini aktivitas pelajar itu rata-rata ngapain sih di rumah, Pak? Nah, aktivitas pelajar. Makanya gini, Pak. Mm-mm. Yang pertama tadi kita sudah ada satu poin ya. Iya. Maknuniyah. Maknumia. Maknuniyah. Maknunia. Togetherness. Togetherness. Kebersamaan. Kebersamaan memaknai Ah, ah. bahwa COVID-19 ini bukan ancaman, Bukan ancaman, tetapi ujian. ujian.
Nah, kalau sudah pelajar sudah punya mindset gitu, dia semangat, Pak. Jadi kuncinya hanya ujian. Pada kita harus tahu paham ini apa. Oke. Ini ujian. Sama kayak ikan piranha, Pak. Ya. Ikan piranha itu kalau dimaknai orang apa, Pak? Ikan yang mungkin dia galak atau mungkin dia predator atau apa? Piranha? Ikan piranha. Kadang kalau kita akan takut kan dengan ikan itu, dia makan daging atau makan kemudian kanibal. Takutnya kaki kita masuk ke air, kaki kita dimakan. Seperti itu. Mindset coba kita rubah. Kalau kemudian piranha itu ternyata ada kandungan yang khasiatnya itu luar biasa, menyembuhkan kayak penyakit gula, jantung, dan lain sebagainya, kira-kira di mindset kita apa? Ikan piranha bisa jadi obat. Bisa jadi obat? Nah, itu udah rubah. Ikan piranha yang kita anggap ikan yang kanibal yang bisa menyakiti kita. Tapi kalau ternyata umpamanya di situ ternyata mengandung obat, nah jadi barang langka yang akan dicari orang. Nilai ekonomis tinggi. COVID-19 juga sama. Saat ini mungkin orang menganggap ini ancaman yang bisa memusnahkan manusia bahkan. Kurang lebih seperti itu ya yang berita di masyarakat. Iya. Tetapi saat kita maknai bahwa ini ujian, kita harus tetap prokes, maka insya Allah ujian ini akan kita lewati, COVID-19 akan hilang, dan kita akan jadi manusia yang levelnya itu lebih baik daripada yang dulu. Jadi kita COVID-19 kita anggap ini sebagai insya Allah ada berkahnya. Insya Allah ya. Kita renungi apa kesalahan kita. Ya. Nah, kita harus tetap menjaga prokes, dan kemudian nanti insya Allah semua ini akan berlalu. Berarti pelajar, karena kita yang bahas adalah pelajar, ya temanya mengerucut tadi, memang mindsetnya kita ubah dulu. Iya. Nanti akan mengalir, bagaimana mereka akan berkarya, berkegiatan, ya tentunya baik-baik saja. Setelah itu, Pak, kan tadi kaitan aktivitas kan. Ya. Nah, setelah itu, setelah Maknuniyah Togetherness tentang kebersamaan tadi, maka yang kedua adalah bagaimana. Nah, ini bagaimana menggeser silaturahmi, menggeser silaturahmi dan kreativitas sosial itu menjadi sistem ekonomi atau relaksasi di dunia digital. Jadi kita ubah caranya. Ini jadi quote yang keren juga kalau kemudian jadi quote ya. Jadi kalau dibuat quote itu yaitu bagaimana menggeser silaturahmi tatap muka langsung seperti ini menjadi, dan juga itu tadi menggeser silaturahmi dan kreativitas sosial itu menjadi sistem ekonomi dan relaksasi di dunia digital. Ya, jadi silaturahmi dan juga kreativitas kita geser di dunia digital. Banyak anak-anak sekarang pelajar itu yang jadi konten kreator itu luar biasa. Betul. Jadi itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi saat kita di rumah, kita galau, kita ngapain ya? Kalau kita main layang-layang bareng teman-teman dengan banyak orang, teman-teman yang baru takutnya nanti bisa tertular COVID. Betul, ya. Akhirnya, ya udah ya, bener. Kita harus menggeser kreativitas menjadi relaksasi di dunia digital. Kita tetap kreatif tapi juga rileks. Bikin aja tutorial, bikin layangan. Dari dalam ruangan ya podcast. Iya. Bikin layangan di rumah, tutorial bikin layangan di rumah, atau tutorial permainan-permainan sederhana di usia kita dulu, Pak, yang sekarang jarang dimainkan anak-anak ya kan. Black Sodor. Tutorial Black Sodor itu yang gimana? Tutorial petak umpet, gelian itu ya. Betengan atau apa? Betengan itu. Nah, itu kalau dibikin tutorial kan jadi bisa jadi relaksasi kita, refresh kita dan aman tentunya kan. Aman. Bahkan jadi sistem ekonomi kalau kemudian bisa dimonetize, viewernya naik karena konten kreator itu ya teman-teman muda saat ini lebih kreatif, imajinasi lebih tinggi. Berarti seperti yang saya tangkap dari panjenengan tadi ketika bahwa ada dampak negatif dan positifnya ya. Dari adanya seperti ini. Lalu negatifnya dulu, Pak, ini yang perlu kita sampaikan dulu. Dampak negatif pandemi bagi pelajar itu apa? Ya itu tadi dampak pandemi bagi pelajar jika
Yang negatif. Jika dia tidak mampu mengontrol dirinya, dia tidak mampu manajemen personal, dia tidak mampu mengkonsep masalah ini sehingga bisa ada potensi yang bisa dikembangkan dari sebuah masalah itu, ada potensi yang bisa dikembangkan, timbulnya itu Pak. 3 tadi. Cemas, bosan tadi. Takut, bosan. Oke. Lalu positifnya yang seperti cemas, takut, bosan. Positifnya itu, positifnya begini Pak. Kalau dalam dunia pendidikan itu ya termasuk negatifnya ya kadang ada banyak pelajar yang tidak aktif Pak. Jadi kalau ada tugas yang ngerjakan orang tuanya ya itu bisa dini biasanya. Itu negatif atau positif? Sebenarnya itu bisa negatif bisa positif. Saya menjelaskannya gini. Positifnya di daring ini sebenarnya salah satunya adalah adanya kolaborasi orang tua dan guru. Betul. Positif Pak itu Pak. Benar-benar positif. Jadi ada komunikasi yang intens ya. Biasanya intens. Nggak peduli. Biasanya nggak peduli, sekarang orang tua harus peduli dengan pendidikannya kan. Iya. Ada kolaborasi antara orang tua dan juga guru. Betul. Orang tua dan juga guru. Tetapi negatifnya apa? Jika orang tua acuh. Cuek, acuh ya, tidak peduli. Jika orang tua ya wes tak garape anaknya main game Pak. Betul. Akhirnya kecanduan game. Atau kemudian anaknya tanya yang tadi, anaknya tanya malah dimarahi. Dimarahin. Fenomena seperti itu ya memang ya. Wes bayar kok dadak teko orang tua. Nah, itu yang belum dipahamkan orang tua bahwa sebenarnya di era daring ini sebenarnya bagus. Bagus karena ini akan menunjukkan kolaborasi orang tua dan guru. Tanggung jawab orang tua tidak hilang dalam pendidikan anak. Oh gitu ya, jadi memang itu tanggung jawab kita bersama ya. Jadi ada positifnya bahwa ayo kita sama-sama ya. Ada pelajar, ada pendidik, ada orang tua. Sinergitas itu. Selain itu ya transformasi pendidikan, melek aplikasi dan juga melek internet. Wah itu nanti bisa kita ulas ini ya. Itu positifnya. Positifnya. Berarti ini karakter pelajar itu yang benar-benar tersentuh ini ya Pak. Lalu bagaimana kalau keadaannya seperti ini untuk membentuk karakter mereka? Karakter. Nah ini karakter itu jadi catatan penting saya Pak. Jadi karakter ini di daring ini memang sulit. Saya akui. Kalau saya merefleksikan itu sulit. Karena karakter seorang anak itu butuh uswah Pak. Butuh uswah. Butuh teladan. Butuh contoh. Dan yang jadi contoh itu orang tua dan guru. Kalau kemudian tidak ada guru, posisinya daring, dan yang menjadi contoh orang tuanya, maka orang tua harus berperan dengan baik untuk pendidikan anak. Karena karakter pelajar itu butuh uswah, butuh teladan. Usia mereka. Ya, termasuk peribadatan juga kan membentuk karakter anak. Betul. Iya. Nyuruh beribadah ya ke gereja atau ke masjid, sholat dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang memerintah itu kadang kurang disiplin, itu bahkan juga mempengaruhi mental anak, bahkan tidak. Itu mempengaruhi mental anak, mempengaruhi karakter anak. Peribadatan, uswah itu menjadi hal yang penting, termasuk keaktifan pelajar itu sulit dikontrol di daring, Pak. Gitu ya. Iya. Kontrolnya itu agak sulit. Boleh saya katakan kalau memang pembentukan karakter itu memang harus dengan orang terdekat. Dan kalau bisa tidak melalui media ya, itu tetapi bisa. Cara yang efektif seperti apa tuh, kalau pembentukan karakter melalui media tersebut? Makanya pembelajaran ini salah satu trik saya juga ya. Pembelajaran daring itu jangan banyak ceramah. Oh gitu ya. Jangan banyak ceramah. Bosen ya. Bosen. Pembelajaran daring itu kolaborasi karya. Nah itu kolaborasi karya dan verifikasi pemahaman. Verifikasi pemahaman. Nah ini yang harus dijadikan quote juga nih, keren ini. Kolaborasi karya dan juga verifikasi pemahaman. Karena kalau ceramah nyari di Google kadang banyak Pak. Ya. Nyari di Google kadang banyak referensi. Tetapi kalau dia buat karya, dia kolaborasi dan kemudian ditanya satu-satu pemahamanmu tentang ini apa? Komunikatif ya. Komunikatif, maka itu verifikasi pemahaman. Jangan sampai pemahaman itu salah. Di pelajar, terutama banyaknya radikalisme. Betul, yang tumbuh sekarang. Kemudian penyimpangan sosial. Nah, itu harus terus diverifikasi. Teman-teman muda, anak-anak ini harus terus diverifikasi. Jangan sampai kemudian menyimpang.
menyimpang pemahamannya. Wah, nanti bisa bahaya kan ya, karena penyimpangan bisa sejak dini tumbuhnya. Kalau tidak segera kita antisipasi, bahaya. Betul. Kalau menurut jenengan, ini sebagai pengamat sosial, kreativitas para pelajar sendiri itu usia-usia seperti itu seperti apa kalau di Indonesia? Apa mereka makin meningkat seperti yang jenengan harapan tadi, atau ya masih sama sebenarnya? Ada beberapa juga yang bisa buat konten dan lain-lain. Menurut panjenengan yang saat ini ada, apakah bagus mereka di Indonesia? Bagi saya Indonesia itu gini Pak. Jadi kalau dalam penelitian itu Mark Prensky itu membaginya menjadi digital natif sama digital imigran. Dari digital natif dan juga digital imigran. Digital natif itu anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Anak-anak milenial yang lahir tahun 2000-an ke atas. Jadi dia lahir itu udah megang HP. Bis gitu ya. Lahir megang HP, ya kan Pak? Iya betul. Ya anak-anak sekarang usia 2-3 tahun itu loh, kalau udah ada HP udah minta direbut aja. Meskipun tidak paham ya, tapi suka dulu. Karena ada. Karena ada bunyi, ada gambar menarik, itu suka. Kadang yang ditakutkan nanti tidak peka sosial. Oh gitu ya. Itu kepekaan yang timbul ya. Mark Prensky digital itu tadi apa? Digital native. Kalau imigran natif itu usia 80 ke bawah, Pak. Kadang kita atau orang tua kita, Pak. Betul. Itu kalau diajarin WA hari ini, besok lupa kadang. Oh, iya. Carane SMS piye? Untuk SMS ini gimana? Mengirim atau membuat pesan. Ya. Diajarkan sekarang bisa besok lupa, Pak, kadang. Imigran natif. Ini tantangan. Ini tantangan. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana dengan produktivitas pelajar saat ini, di konten kreator bagus, tetapi tanda garis bawah dan tanda tanyanya, siapa yang mendampingi dan mengawasi? Oh, berarti bisa dikatakan terlalu liar. Perlu pendampingan saja ya. Jangan sampai konten-konten itu adalah konten-konten yang tidak mendidik. Karena kan untuk KPI kayaknya belum ada aturan kuat dan tegas untuk mengawasi konten-konten media sosial seperti YouTube ya? Dan itu kayaknya kan tidak ada kan. KPI masih di media-media analog digital kan, untuk TV dan radio kan, konvensional yang tapi kalau untuk medsos kayaknya belum ya, YouTube itu belum kayak. Anak kecil pun bisa buat konten sekarang. Cuman nah itu kan cuma gini ya, konten ini dibatasi umur, konten ini bermuatan dewasa dan macam-macam. Dan semua orang bisa ngeklik itu. Betul, tidak ada batasan sebenarnya, meskipun ada aturannya. Iya, semua orang bisa. Mau anak-anak dia ngeklik jadi dewasa bisa. Dalam arti gini, inilah yang perlu diedukasi. Jangan sampai muncul tren fashion of western, fast food culture, kemudian kita orang timur ya tahu ya. Trend fashion of western, fast food culture, kemudian hedons. Ya. Ya keduniawian. Culture of hedons itu ya. Jadi itu kadang efeknya apa sih? Kayak fast food culture ya. Mereka semaunya dan juga minta sak teksaknya. Jadi hari ini harus ada instan. Itu kan muncul ke anak-anak karya budaya pop dan juga budaya pop. Ya western tadi ya. Budaya pop dan juga yang tidak disaring karena di sana juga banyak yang baik sebenarnya ya, tetapi tidak disaring, tidak didampingi dengan baik. Akhirnya Pak aku nyuwun njaluk motor tukokno motor, pokoknya tukokno motor iki. Ndak pernah melihat gimana jerih payahnya orang tua ngumpulkan uang. Nah ini pengaruh Pak, pengaruh teknologi, pengaruh lingkungan. Ini yang harus jadi perhatian. Termasuk konten kreator itu ya itu tadi harus didampingi. Jangan sampai hanya sekedar pansos, clickbait. Oh ya betul. Iya kan? Sekarang filmnya seperti itu ya. Jadi bikin judul sama konten tuh beda kan, aneh. Apa sih yang dikejar? Viewer menarik untuk mereka melihat. Itu kan cuma sekilas. Setelah itu kan mereka akan ditinggalkan sama viewer karena konten yang tidak stabil, tidak istiqomah, tidak mendidik. Nah itu tidak akan langgeng. Merusak karakter bangsa juga dengan mengupload video-video yang sensitif sehingga menimbulkan sara, asusila dan macam-macam. Pornografi. Nah itulah
Itu Pak, itu yang harus perlu didampingi. Sangat menarik kita ulas Pak ini, tapi saya dengar-dengar panjenengan juga jiwanya seni ya. Wow. Itu apa ya Pak ya, hobi dan juga kegiatan luang yang saya kira positif ya, bagian dari relaksasi digital. Boleh kita kenalkan ini lagunya Cipta Dina sendiri ya. Iya, dan kalau nggak salah lagunya mahasiswa UIN Jogja, Ngalio Corona Biyen Kae ya. Oke, bisa kita sampaikan ke masyarakat ini. Ya, siap. Soko Indonesia, aku kangen ketemu wong sing tak tresnani. Ngaliya corona soko Indonesia, aku pengen kumpul konco dulur lan wong sing tak tresnani. Saya rame
Ya, pendengar dan pemirsa RSPD FM Klaten yang masih bersama kami tentunya dengan narasumber kita yang spesial, ada Bapak Muhammad Sinung Restendi MPDI MSOS. Beliau adalah pengamat sosial dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masih semangat ya Pak Sinung? Masih. Oke, kita lanjutkan Selalu lagi. semangat. Selalu semangat. Dan juga kita ulas jiwa seninya tadi. Nah, lagu Mbien Kae Ngalio Corona. Ngalio Corona. Nah, itu gimana? Filosofinya apa dengan buat itu? Itu ya tadi, Pak. Dampak dari perubahan drastis. Iya. Dulu kita nggak jaga jarak, dulu kita nggak pakai masker. Nah, sekarang kita harus membiasakan diri itu. Bahkan kita harus cuci tangan pakai sabun itu lebih sering lagi. Lebih sering lagi. Nah, akhirnya Mbien Kae Ngalio Corona. Itu. Jadi, dulu tempat itu rame, sekarang sepi. Masjid dulu rame, sekarang juga berjarak, sepi. Ramadan juga dulu biasanya ada takbir keliling, bawa oncor, betul. Sekarang udah enggak. Nah, itu lagu itu ekspresi sebenarnya. Ekspresi bahwa ya kita harus beradaptasi dengan dunia baru kita. Itu bisa saya katakan salah satu kontribusi jenengan juga, tapi dalam pada seni ya. Ya, relaksasi di dunia digital dengan membuat lagu dan edukasi. Oke, keren pokoknya, dari segala bidang diampu ini nampaknya nih Pak. Oke. Dan tentunya kita udah ke segmen 2 tidak terasa ya. Ini Ibu Bupati Klaten, Pak, Ibu Hajah Sri Mulyani kan menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten ini untuk taat protokol kesehatan dengan 5M ya. Dan salah satu kebijakannya adalah jam 20 malam itu di rumah saja, Pak. Dan pukul 21 jalan utama seperti Jalan Pemuda, ada jalan yang lainnya ya, yang ramai itu juga ditutup. Ini memang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat, terutama untuk pelajar. Kan usia pelajar ya Pak ya, mohon maaf, masih sering kongko nongkrong. Nah, seperti itulah. Nah, ini menurut panjenengan gimana? Apa tepat ya? Pembatasan jam malam ini perlu juga, Pak. Karena begini, Pak. Kadang sehabis kita kerja bertemu dengan keluarga. Betul. Itu di dunia normal yang dulu, sebelum yang baru ini, itu kadang kita sore atau malam itu kita menyempatkan lah jalan-jalan keluar untuk refreshing otak dan penat sehabis capek kita bekerja. Itu kita ya cari makan, cari hiburan, pulang jam 9, jam 10 malam. Nah, saya kira kebijakan Ibu Bupati ini layak dan patut untuk didukung. Oh gitu ya. Dan maknuniyah tadi, kebersamaan, togetherness, bahwa kita kalau mau melawan ini tidak bisa 1-2 orang, ya kita harus bareng-bareng. Bersama kita bisa. Iya, maka kalau jam 20 malam itu di rumah saja. Betul. Itu bagi saya ya bagus ya. Kita bisa istirahat di rumah, kemudian kita bisa nonton TV, lebih banyak untuk kegiatan memaksimalkan untuk family time bersama keluarga. Saya kira itu yang harus dimaksimalkan di era ini. Di era ini ya. Jadi ambil positifnya ya, demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Oke. Lalu tentunya pengaruh dampak positif yang seperti dengan kemukakan tadi di awal segmen 1, ada percepatan transformasi pendidikan ya, ada 4.0 itu. Itu pengaruh dampak yang baik. Iya. Tetapi kemudian dampak itu adalah kita kan gini, Pak. Jika kita ingin menguasai dunia, maka kita harus mampu dan menguasai media. Oh iya. Nah, ini poin lagi nih. Jadi makanya anak-anak pelajar itu dididik untuk benar-benar menguasai teknologi, benar-benar menguasai aplikasi, menguasai internet, agar dia mampu memandang, melihat, dan juga menggunakan media dan juga fasilitas yang ada di dunia ini dengan bijak. Seperti keniscayaan gitu ya sekarang. Iya.
dengan bijak, sehingga ini penting bagi pelajar untuk mampu menguasai teknologi, ditransformasikan dalam pendidikan sebagai media-media pembelajaran. Betul. Untuk kita belajar lah, Zoom kita juga harus nguasain, Google Meet kita juga harus nguasain, laptop kita juga harus nguasain, ya kan? Betul. Bagaimana cutting video, bagaimana menentukan angle, bagaimana kemudian color grading itu anak-anak pelajar bagian di video itu udah pinter-pinter semua gitu. Dan kita yang 80-an ke bawah ya gagap banget. Harus kita akui, kira kalau dipresentasikan mencolok banget itu. Bahwa pelajar bahwa pelajar itu benar-benar menguasai teknologi saat ini. Nah, ini yang perlu kemudian didampingi, perlu kemudian dibina agar kemudian pelajar itu mampu menggunakannya secara bijak. Poinnya adalah kita sebagai pendamping yang bijak. Jangan sampai orang tua kita mewariskan teknologi yang membuat manusia, tetapi teknologi yang membentuk anak didik kita. Yang malah mengarahkan kita. Jangan sampai teknologi itu malah yang jadi membentuk anak didik kita. Jadi kita itu diperbudak sama teknologi. Iya. Maka itu yang harus kemudian kita kontrol penggunaan teknologi agar tetap mengedukasi masyarakat, agar tetap menjadi kontrol sosial, agar tetap kemudian membangun nasionalisme kebangsaan, agar kemudian pembangunan nasional termasuk ancaman-ancaman ataupun termasuk ujian-ujian ini kita bisa minimalisir, bahkan kita hilangkan sehingga Indonesia sampai pada generasi emas di masa mendatang. Cita-cita kita bersama. Cita-cita. Mari kita wujudkan ya Pak Dosen ya. Iya. Oke. Lalu artinya aplikasi online semakin banyak ya. Seperti apa itu fenomenanya di masa pandemi seperti ini Pak? Menurut panjenengan? Iya. Ya ini bagian dari kreativitas di dunia digital. Aplikasi semakin banyak, maka tingkat kebutuhan masyarakat itu juga lebih mudah untuk terpenuhi. Sekarang kita pesan makanan itu kan tidak harus keluar rumah, datang. Kita cukup pesan via HP, itu aplikasi, kemudian ya datang sendiri makanan itu melalui jasa kan. Betul. Entah itu motor ataupun mobil jasanya. Nah, ini saya kira sangat-sangat memudahkan, dan ini menambah lapangan pekerjaan juga bagi mereka kuliner yang bekerja di bidang kuliner maupun transportasi itu mampu untuk mengembangkan diri. Jadi melek digital itu juga penting bagi teman-teman kita yang bergerak di dunia kuliner maupun transportasi untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan diri, karena sekarang macam-macam alternatif kebutuhan itu, choice pilihan-pilihannya itu yang ditawarkan ke masyarakat semakin banyak. Apa kita harus datang, apa kita harus menunggu di rumah, apakah kemudian ada promo, kadang gitu nyari promo juga Pak, kadang ini makanannya ini sekarang, Pak. Nyari promo juga, kadang nyari poinnya juga. Gitu. Nah ini bagian dari kecerdasan kreativitas dari teman-teman muda kita yang harus tetap dibina, dididik untuk kedepannya. Oke, jadi ada manfaat di situ ya. Ada manfaat di situ, dan tentunya juga ini untuk pelaku bisnis kan, nggak perlu kita ada toko, kita ada usaha, bisa untuk promosi reseller, menjadi drop seller. Tidak perlu modal dulu bahkan ya. Iya, bagus itu. Ya, cukup dengan gawe aplikasi tersebut. Manfaatnya banyak. Ini ada pertanyaan dari pendengar juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Atta dan Bapak Sinung. Saya Hanifah di Klaten Tengah. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara yang tepat untuk manajemen waktu antara belajar dan bermedsos. Karena saya masih pelajar, sehingga dalam kondisi pandemi seperti ini saya lebih sering di depan laptop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ulas tadi, kebanyakan mereka sudah memang dihadapkan pada laptop dunia seperti ini. Iya. Manajemen waktunya gimana? Kadang banyakkan main gamenya kali Pak. Penggunaan media sosial itu peringkat pertama. Itu peringkat pertama berdasarkan referensi penelitian itu YouTube. Nomor 1 YouTube di atas. YouTube. Kemudian yang nomor 2 itu tarik ulur antara Instagram dan WhatsApp.
masih berimbang. Iya, tarik ulur antara Instagram dan WhatsApp. Kemudian yang keempat tuh Facebook. Dulu Facebook yang pertama sebelum ada YouTube, Instagram sama WA WhatsApp. Ya? Nah, itu kan terus tarik ulur itu. Betul. Nah, sekarang kita pilah dulu. Iya. Kita buka YouTube, itu kadang kalau kita cuma buka 1-2 menit nggak mungkin kadang. Betul. Kadang kita buka YouTube itu paling capek 10 sampai setengah jam. Itu paling 10 menit sampai setengah jam. Nah, kemudian setelah capek buka YouTube, kita penasaran statusnya teman-teman di WhatsApp. Iya kan? Betul. Kita buka lagi itu setengah jam atau 1 jam. Belum lagi kalau kita pengen juga update status di WhatsApp. Itu udah seberapa jam Pak tadi? Berarti setengah jam tambah setengah jam baratnya gitu, 1 jam. 1 jam ya. Capek buka YouTube, buka WA, kita pengen penasaran sama Instagram, lihat foto-fotonya artis atau kemudian idola kita. Iya, nah, akhirnya juga itu. Itu. Kemudian Facebook. Kita belum lama belum buka Facebook. Nah, kita capek, Pak. Kita capek hanya untuk bermain di media sosial. Maka kemudian manajemen waktunya gimana? Iya. Bikin sesuatu yang produktif. Itu yang harus kita bangun di situ dulu. Bikin sesuatu yang produktif. Produktif itu gimana, Pak? Kita bikin perencanaan, kita bikin eksekusi, kita kontrol dan kita evaluasi. Berarti memang harus dipersiapkan, ada perencanaan manajemen. Meskipun hanya sekedar dalam kita bermedsos atau interaksi lewat laptop. Nah, perencanaan dahulu. Perencanaan, yang pertama perencanaan. Status yang akan kita buat itu harus kita pikirkan. Ini bermanfaat saat dibaca orang lain nggak? Kita pelan-pelannya di situ. Banyak yang pelajar itu yang curhat di Facebook itu dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan ada yang diculik. Iya. Ada yang diculik. Ada juga yang dibully ada yang kemudian hilang sampai 3-4 hari, kan banyak Pak kasus anak pelajar yang hilang. Nah, itu karena apa? Manajemen. Manajemen. Asal saja upload status. Iya. Jadi harus tabayun dulu, harus berpikir dulu ini berguna, bermanfaat enggak. Itu perencanaannya. Kalau sudah dipikirkan itu, baru kemudian dieksekusi. Status diupload. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang positif, yang kalau semangat. Dibaca orang lain kira-kira gimana, Pak? Menyenangkan. Iya. Kita juga ikut merasa semangat. Kalau gini, rasanya aku sudah tidak ingin hidup lagi. Kira-kira gimana, Pak, dibaca orang lain? Ya, orang akan takut, Pak. Takut. Ya, ada kesedihan di situ. Iya. Atau kemudian cerita, keluargaku kok segini ya. Nah, itu kan jadi aib, Pak. Yang akan dibicarakan orang lain. Aib bagi diri kita, aib bagi keluarga. Maka perlu tuh perencanaan, kemudian pelaksanaannya, itu eksekusi update statusnya, terus kemudian dikontrol apakah memang status kita itu benar-benar tidak nyinggung orang lain, berbau sara, asusila. Kalau memang gitu segera dihapus. Gitu ya. Jejak digital itu tidak akan bisa hilang selamanya, Pak. Makanya harus direncanakan. Makanya harus benar-benar dipikirkan. Nah, yang kedua, tidak hanya perencanaan di media sosial, tapi juga apalagi, Pak? Ya perencanaan karir lah. Itu juga perlu ya. Penting itu. Perencanaan karir. Kalau kamu hanya dominan di media sosial, kapan kamu untuk produktif untuk dirimu sendiri dan masyarakat? Di dunia nyata. Iya. Oke, baiklah. Media sosial saya gunakan untuk karir saya. Nggak apa-apa, Pak. Bikin konten-konten yang bermanfaat. Teman saya itu penghasilannya 100 juta per tahun. Dari YouTube? Dari YouTube. Asli nyata orangnya ada. Teman saya itu apa, Pak? Sederhana, Pak. Buat unik apa itu, Pak? Dia itu cuma ngupload layangan. Jadi ini layangan naga, ini layangan gapangan, ini layangan jenis ini. Itu diupload, Pak. Diupload gitu. Nah, kemudian akhirnya viewer banyak, YouTube banyak, penghasilannya juga besar. Nilai ekonomis jadinya ya. Nilainya besar. Makanya banyak Mark Zuckerberg penggunaan pembuat Facebook, kemudian juga banyak pakar yang lain menyampaikan bahwa kalau kamu pengen jadi seorang ahli, maka tekuni itu selama 5 tahun. Insya Allah ada hasilnya. Ahli, kamu akan jadi ahli. Jadi ahli. Kamu 5 tahun dengan tekun sudah pasti jadi ahli.
akan jadi ahli. Ada pembuat kertas, pembuat bentuk-bentuk sederhana Pak, bikin bentuk-bentuk gambar kayak perahu, kayak burung, itu kan kayak orang nilainya origami mungkin ya. Origami. Itu atau craft ya, kerajinan tangan gitu ya. Handicraft ya. Kerajinan tangan ya. Nah, itu banyak orang nilai apa sih untungnya? Tapi saat ditekuni 5 tahun, ada suatu cerita orang sukses itu dan dikontrak Jepang, Pak. Dikontrak Jepang untuk membuat origami tersebut. Nah, karena memiliki sesuatu yang beda mungkin ya. Iya, jadi kita harus menekuni itu, harus ada manajemen waktu. Kita itu punya nilai lebih, kelebihan di mana, maka tekunilah itu. Karena gini, kita tidak bisa menilai ayam dari terbangnya, dan kita tidak bisa menilai seekor elang itu dari cara berenang. Ya, beda. Ayam nggak mungkin bisa terbang, elang tidak mungkin berenang, karena manusia itu diciptakan dengan keistimewaannya masing-masing. Maka bagi orang tua itu ya, kalau nilai anaknya matematikanya jelek, itu ya jangan dimarahin, tetap disupport, karena dia punya kelebihan di bidang olahraga. Jadi jangan menilai dari matematikanya, tapi nilainya dari olahraganya. Karena orang itu punya plus minus. Sebenarnya semua orang itu difabel, Pak. Difabel ya sebenarnya. Semua orang. Ada ini difabel, ini yang enggak. Enggak, semua orang itu difabel. Enggak ada yang sempurna. Hanya tidak terlihat oleh panca indera kita. Gitu. Semua orang punya keterbatasan. Jadi manajemen waktu tadi ada 4 banyak tadi kan? Iya. Mungkin ada tambah lagi 3 4 atau mas seperti itu tadi yang kita sampaikan. Iya, seperti itu. Itu semoga tadi ada Mbak Hanifah ya yang sudah bertanya, ada pencerahannya. Memang manajemen waktu, ada perencanaan, ada eksekusi, harus hati-hati. Kemudian ini, selamat siang Pak dosen dan Mas penyiar. Saat ini anak saya sangat sulit ketika diajak untuk belajar, mengerjakan PR melalui daring. Belajar ataupun mengerjakan PR melalui daring itu sangat sulit. Bagaimana caranya supaya mereka bisa senang belajar melalui daring dan mengerjakan PR? Dari Dana di Klaten. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masuk dulu dalam dunia anak, baru digiring ke dunia kita. Itu teori itu banyak dipakai oleh teman-teman di PAUD kan. Jadi masuk dulu dalam dunia anak, baru digiring ke dunia kita. Gitu ya. Karena kita mengikuti dunia mereka dulu. Iya, masuk dulu ke dunia anak. Biar senang, nyaman. Mereka pengennya apa? Mereka pengennya nyanyi, ya kita ajak nyanyi. Mereka pengennya bermain, ya kita ajak bermain. Mereka inginnya gambar, ya kita ajak gambar. Baru setelah mereka sudah nyaman dengan dunianya, baru kita giring ke dunia kita. Gitu. Contoh, kalau kemudian gambar, dia pengen gambar, ya kita suruh, kita minta gambar, kita fasilitasi itu. Tapi kalau kemudian ada tugas seperti berhitung macam-macam, ya nanti kita sesuaikan. Kan tematik kan, gambar, bisa gambar angka, ada angka di dalam sebuah gunung, atau ada angka di sungai, dicari. Nah itu anak-anak kan suka dengan apa yang dia minati, Kalau kemudian kaitannya bagaimana anak itu agar suka dengan pembelajaran daring, nah itu kita harus memang asesmen, harus cari kebutuhan anak, apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang mereka membuat mereka tidak nyaman itu apa. Kita cari dulu ya. Permasalahannya di mana. Apakah karena medianya atau guru dalam memberikan pembelajaran. Karena guru itu juga dituntut kreatif ya. Kalau model pembelajarannya nyuwun sewu, gurunya seperti ceramah, bosan. Dosen saja kalau dosennya cuma ceramah, itu mahasiswa tidur, Pak. Ya. Jadi videonya tidak ditampilkan, kalau ditanya apa Pak? Bingung. Karena dia tidak fokus dan memperhatikan, bosan pembelajaran daring. Maka dituntut kreativitas seorang guru dan juga kolaborasi orang tua agar anak aktif dalam pembelajaran daring. Gitu ya. Ada diagnosanya, ada kreativitas guru, ada kolaborasi orang tua sehingga anak bisa aktif. Makanya saya tadi katakan pembelajaran daring itu yang
sulit itu adalah salah satunya adalah keaktifan. Keaktifan. Selain uswah ya kan, ya, dan juga tadi, peribadatan tadi. Itu harus tetap melekat kan Pak ya. Maka itu kreativitas seorang guru itu penting. Maka jangan kayak ceramah tapi dikasih gambar-gambar yang menarik begitu. Dikasih infografis, PPT yang menarik, sekali-sekali film tontonan juga, anak yang disukai apa dimunculkan, kemudian disuruh menjelaskan lagi yang terkait dengan tema. Nah, ini menarik. Apalagi itu dengan dunia hewan, apa ya namanya istilahnya kalau dengan kemasan filmnya Dora itu keren. Nah, itu salah Dora ya. Itu keren. Walaupun tanyanya 2-3 kali, apa itu? Apa itu? Gitu kan? Apa itu? Tapi itu anak akan tertarik, berminat ya. Menjawab. Dari 1-2 kali pertanyaan, anak menjawab langsung tanpa diminta untuk menjawab. Betul. Kemasan seperti itu mungkin yang dibutuhkan. Kreativitas dalam pembelajaran. Jadi inti orang tua tadi tetap ada pendampingan dari guru, orang tua, sinergi yang baik akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Jadi poinnya tadi untuk Mas Dana tadi ya memang putrinya Anda harus menyelami karakter anak ya. Terus Anda bisa kreatif, komunikasi dengan guru, bagaimana guru. Nanti kita ulas satu-satu. Ini sebaiknya kalau untuk orang tua pendampingan terhadap usia pelajar itu yang paling tepat itu yang jangan tadi udah utarakan itu Pak, disampaikan. Itu seperti apa Pak? Pendampingan yang paling tepat untuk usia anak kan beda-beda. Kalau PAUD seperti apa, SD seperti apa, SMP, mungkin sampai SMA. Mendidik anak itu saya tanya kapan? Mulainya kapan? Sejak lahirnya. Jadi gini, ya memang referensinya beda-beda. Ini ada yang baru menikah juga ya. Mana? Oh, di situ, Pak. Mendidik anak itu ternyata, Pak, itu referensinya ada yang lebih jauh. Jadi sebelum menikah. Sebelum menikah itu sudah mendidik anak. Oh, sebenarnya sudah mendidik anak. Sudah mendidik anak. Seperti apa itu? Lewat konsumsi makanan, Pak. Konsumsi makanan. Jadi konsumsi makanan yang baik itu akan mempengaruhi bagi laki-laki dan juga perempuan untuk kualitas anak. Karena kan dari orang tua itu kan kemudian lahir anak dari pembuahan itu. Nah, itu harus dikontrol dengan orang tua harus olahraga, makan makanan yang teratur. Nah, kalau di dunia kedokteran kan kalau pengen anak laki-laki atau perempuan kan ada makanan-makanan khusus tersendiri juga, pola hidup yang harus teratur juga. Sebenarnya itu sudah dididik dari situ. Kemudian pada saat di kandungan juga seorang ibu dan juga seorang ayah itu juga tetap berperan. Tetap berperan, tidak hanya seorang ibu, tetapi seorang ayah juga harus berperan. Bagaimana menjaga hati ibunya supaya moodnya baik. Nah, itu juga berpengaruh pada anak. Sangat berpengaruh pada anak. Jadi jauh sebelum anak lahir itu sebenarnya kita sudah harus mendidik ya. Iya, sudah harus mendidik. Tadi fokus pertanyaannya adalah bagaimana ketika pendidikan di PAUD, SD, SMP, SMA, orang tua seperti apa? Nah, setelah lahir baru kemudian kan setelah melahirkan itu imitasi, Pak. Anak itu imitasi, meniru, Pak. Meniru ya. Jadi kalaupun dia melakukan hal yang baik kan pahalanya ke orang tua. Kalau masih sopi ya, masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Itu masih ke orang tua. Makanya kemarin mahasiswa juga saya tanya, sebenarnya anak kecil itu berkata kotor dengan hafal Al-Quran itu ya, saya ulangi, berkata kotor sama hafal Al-Quran itu tahu bedanya nggak anak kecil? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa yang sering didengarkan? Apa yang menurut orang tua dan lingkungan dia seneng, dia akan sering mengucapkan itu. Berarti itu menyenangkan karena orang tua saya juga begitu ya. Anak itu imitasi, Pak. Dia meniru dan dia seneng melihat ekspresi orang tua tertawa itu dia akan terus. Kadang ada anak geleng-geleng terus. Orang tuanya senang, dia geleng-gelengnya lebih cepat. Dimarahin malah lebih cepat dimarahin, geleng-geleng terus gitu. Atau ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya bisa. Enggak, artinya gini, Pak. Anak itu nanti imitasi. Jadi dia berkata kotor ataupun hafal Al-Quran itu enggak tahu bedanya. Yang tahu bedanya orang tuanya.
maka berilah uswah, contoh dan teladan yang baik bagi anak. Karena kan itu embrio ya, embrio karakter dia ke depan mau kayak apa kepribadiannya. Nah setelah imitasi itu baru kemudian uswah, Pak, contoh itu di usia enggak, itu masih rangkaian juga, di uswah contoh itu kolaborasi dan rangkaian dari imitasi tadi. Betul. Gimana ya rangkaiannya? Jadi gini aja. Untuk khusus anak itu imitasi. Kemudian yang kedua adalah imitasi mampu memahami pengertian, kemudian belajar pada dirinya sendiri. Belajar mengenal dirinya. Kalau di standar usia 0 sampai 12, 0 sampai 14 itu imitasi. Masih imitasi ya, masih 0 sampai 12, sampai 0 sampai 14, ada yang mengatakan 0 sampai 9 tahun, 0 sampai 12 tergantung perkembangan. Betul. Tergantung makanan juga, lingkungan juga. Nah itu 09, 012, 014 itu imitasi. Nah 12, 9 sampai 20 sampai 18 bisa, sampai 22 bisa, itu apa penanaman pengertian. Baru tahu ini kata-kata kotor tidak boleh dan ini Al-Quran artinya seperti ini tahu kan umur segitu, Pak. Oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Usia ini yang tidak baik. Usia itu baru di usia 22 ke atas, 20 ke atas itu belajar pada dirinya sendiri, bercermin. Orang kayak kulo sama jenengan, Pak, itu dikasih ceramah ya tahu ini baik, ini benar udah tahu, tapi tetap aja ngelakuin yang jelek. Gitu ya. Karena dia sudah mampu belajar pada dirinya sendiri sebenarnya. Jadi sadar sebenarnya. Sadar. Makanya tidak ada orang tua yang pengen anaknya kayak mereka. Untuk orang tua yang pernah melakukan kejahatan, itu pasti nggak ingin anaknya itu mengikuti jejaknya itu pasti. Karena tahu baik dan buruk itu. Jadi itu, Pak. Itu ya tadi prosesnya panjang ya. Oke, jadi semoga ini bisa dimengerti oleh pendengar yang mungkin punya putra-putri, seharusnya bagaimana Anda bersikap sebagai orang tua. Ini semakin menarik sebenarnya, Pak ya, tapi saya ingin lagi dengan sedikit menyentuh jiwa seni Anda tadi, Pak. Ternyata jadi kan tadi ada lagu Solo Jogja jadi saksi ya. Ngalio Corona ya tadi ya. Biyen kae Ngalio Corona. Itu yang pertama tadi. Yang pertama, kemudian yang kedua Solo Jogja jadi saksi. Sebelumnya sedikit lagu ini apa kok Solo jadi saksi? Ini antara Klaten, makanya nggak disebutkan nih. Solo, Klaten, Jogja kan lebih bagus. Iya, Pak. Ya karena ya ada kenangan. Ada kenangan pribadi di Solo dan ada kenangan juga di Jogja. Salam yang mungkin dulu kenangannya Pak Sinung boleh. Ini anak-anak muda baper juga kayaknya kalau dengerin lagu ini. Iya, Mbak Mia sama Mbak Vivi itu mungkin juga merasakan lagu ini nanti. Boleh di play ini lagunya? Nah ini kan saya sempat ini beberapa kali sudah kita putar juga kok Pak di RSPD. Siap. Keren ini lagunya ya. Ini yang menyanyikan juga dari UIN juga? Sunan Kalijaga. Ada unit kegiatan mahasiswanya. Kalau kita teman-teman yang berminat dan terlibat, kita tidak batasi UKM, mahasiswa siapapun bisa langsung masuk. Bisa langsung masuk ya. Sedelok tunggunen aku mesti balik. Wis pirang wulan sasi anggonku ngenteni raketa mulan sing wis tak liwati ning kono kowe nyapa aku ra ngerti amung tunggu sepur ketindratak
Wes pirang wulan sasi anggonku ngenteni raketo wulan sing wes tak liwati. Oke, tadi ada Solo Jogja dari Saksi, Pak ya. Oh, keren lagunya. Ya semoga kenangan-kenangan yang indah itu tetap jadi sesuatu yang indah nantinya. Iya. Oke. Oke. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih, Pak dosen. Siap. Aduh. Sebenarnya kalau 2 jam lagi kita masih betah ya. Betah, 3-4 jam kita masih semangat. Iya, tapi ya mungkin di jadwal dan waktu yang berbeda. Boleh. Kita kembali lagi ya. Iya, oke. Ya pendengar dan pemirsa RSPD FM Klaten, cukup sekian untuk program acara Orasi Obrolan Serap Aspirasi, tentunya dengan narasumber kita yang spesial. Ada Bapak Muhammad Sinung Restendi MPTI MSOS. Beliau merupakan pengamat sosial dari UIN Suka Yogyakarta. Terima kasih Pak telah hadir. Terima kasih. Kapan lagi bisa kesini, J? Sewaktu-waktu ada undangan syukuran atau apa, kita siap berangkat. Boleh. Oke. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan yang urgen, tetap harus berada di rumah saja. Itu bagi saya sangat-sangat penting. Ada closing statement sebelum saya tutup? Ya, closing statementnya kita harus afirmasi diri. Ya. Kita harus positive thinking bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Amin. Kita harus togetherness, maknuniyah untuk menyelesaikan masalah ini tidak sendiri-sendiri, bersama kita, tetapi bersama-sama.
kemudian relaksasi, refresh di dunia digital dengan menjadi konten kreator, atau kemudian mengembangkan bakat dan minat, utamanya bagi para pelajar. Dan di masa daring atau hybrid ini, pembelajaran yang semi daring dan juga luring ini, betul, ini harus banyak yang bisa diadaptasi, nilai positif yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah penguasaan teknologi yang tetap harus didampingi secara bijak oleh orang tua, guru, dan juga lingkungan, agar pelajar-pelajar ke depan adalah pelajar-pelajar yang berkarakter, yang agamis, betul, yang nasionalis, dan cinta tanah air Indonesia. Keren, Bapak. Oke. Baik pendengar, sampai di sini program acara Orasi Obrolan Serap Aspirasi ya. Kami kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab, Bapak Kabak Humas, Bapak Pandu Wirabangsa, dan juga produser ada Bapak Tinukro Pujawarono, sutradara ada Bapak Paidi Aji, tentunya sutradara ada Mbak Vivia, Mbak Mia, dan ada teknis Mas Indra Subardono, Mbak Ida, Mbak Ati, dan tentunya saya host Anto Perdana. Mas Aziz juga undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Tetap protokol kesehatan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.